Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini atas segala kehidupan kita. Namun, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha kudus, buat kasih setia-Mu yang menyertai kami, buat kasih setia-Mu yang mengizinkan kami bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu atas kuasa kasih Tuhan untuk menuntun segala langkah, segala pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami layak untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Senin 4 Juli 2022, tertulis di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, setuju atau tidak setuju, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, kenapa kita sangat sulit untuk melakukan yang baik untuk diri kita? Kenapa kita sangat sulit? Tidak hanya sulit, terkadang kita lupa. Tidak hanya lupa, terkadang kita tidak peduli. Padahal sebenarnya yang baik itu adalah kebutuhan hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang sangat penting yang diingatkan kepada kita. Sebagai orang-orang percaya yang tidak bisa kita lupakan, sekalipun berat akan kita lakukan. Tetapi itulah yang menjadi bagian dan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, yaitu berdoa. Dan yang kedua, yaitu mengampuni, memaafkan. Dalam pelaksanaannya, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jika seorang rajin berdoa, dari imannya pasti dia akan memiliki jiwa mengampuni, akan memiliki jiwa mengasihi. Atau sebaliknya, jika seseorang mampu mengampuni dan mengasihi orang lain, pasti dia adalah orang yang taat di dalam berdoa. Berdoa bukanlah hanya sekedar mengingatkan kita untuk meminta. Namun berdoa itu jauh lebih menekankan ketaatan dan kedisiplinan iman kita kepada Tuhan. Berdoa itu tidak sekedar meminta, tetapi berdoa itu menekankan bagaimana ketaatanmu, bagaimana ketaatan kita semua, bagaimana kedisiplinan iman kita kepada Tuhan. Kalau sudah kita berbicara soal masalah kedisiplinan dan ketaatan, tidak ada lagi waktu yang terbuang. Tidak ada lagi kehidupan yang lalai, tidak ada lagi kehidupan yang lupa atau sama sekali tidak melakukan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya,
Benarkah kita sudah taat dalam berdoa? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Sebagai orang yang percaya, benarkah kita sudah bisa disebut orang yang taat dan disiplin dalam berdoa? Terkadang ada pertanyaan bagi kita untuk mengatakan seperti ini, apakah berdoa itu dibatasi? Namun sebelum ada pun waktu atau sebelum kita katakan jawaban, sebenarnya tidak ada batas untuk berdoa. Namun kita yang membatasi diri kita untuk berdoa. Terkadang berdoa itu ditentukan oleh jadwal berapa kali kita makan satu hari. Namun dibaliknya itu, ketika gereja kita selalu mengingatkan kita dengan mengingatkan melalui renungan pagi dan renungan malam, itu artinya bahwa kita diingatkan oleh Tuhan setiap saat kita itu harus berdoa. Dan dimanapun kita harus berdoa. Dan apapun yang kita lakukan, kita harus awali dengan doa. Karena itu kita diingatkan oleh Martin Luther bahwa berdoa itu dan doa itu adalah napas orang Kristen. Napas. Karena itu kalau disebut doa adalah napas orang Kristen, berdoa adalah napas orang Kristen, itu berarti kita bernapas terus-menerus, itu berarti kita berdoa terus-menerus, tidak hanya meminta tetapi menunjukkan kedisiplinan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pertanyaan bagi kita, bagaimana seseorang itu menyebutkan dirinya sebagai orang yang percaya, namun ketika kita diperhadapkan dengan pemahaman doa, ketika kita diperhadapkan dengan praktek doa, kita mempunyai banyak alasan. Kita tidak tahu apa yang kita minta, kita tidak tahu ketaatan yang bagaimana, kehidupan yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita telah banyak belajar dari firman Tuhan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tidak terlepas dari hidup kita. Ada Daud, begitu luar biasanya mengingatkan kita di dalam Mazmur itu. Ada Salomo, ada Rut dan Naomi, ada banyak lagi. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang mengingatkan akan kedisiplinan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika berdoa itu adalah kedisiplinan dan ketaatan, maka jika ada orang yang bertanya, bagaimana jika seorang yang percaya tidak mau berdoa? Bagaimana jika seseorang yang percaya itu tidak peduli berdoa, tidak tahu dengan berdoa? Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah membaca buku yang sangat menarik, ilustrasinya seperti ini. Ketika kita melakukan kejahatan kriminal, maka ada hukumnya. Tapi ketika kita melanggar daripada aturan, ketaatan, kedisiplinan iman kita, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apakah itu tidak disebut dengan kriminal daripada iman kita, rohani kita, kejahatan rohani? Karena apapun persoalannya, ketika kita menjadi seorang yang percaya, pasti aturan-aturan itu, kedisiplinan-kedisiplinan itu harus kita lakukan. Karena itu mungkin ada banyak orang yang mengharapkan bahwa Tuhan melakukan hukuman bagi orang yang bersalah, seperti bagaimana hukuman yang kita dengar yang banyak kita dilakukan kepada orang-orang jahat di tengah-tengah dunia ini. Namun jemaat yang terkasih, apakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Pasti itu yang menjadi dasar bagi kita ketika orang lain mengingatkan. Ketika hukuman itu kita bicarakan,
ketika kebenaran itu kita bicarakan. Namun firman Tuhan dengan tegas mengingatkan bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu yang diungkapkan di dalam Roma 3 ayat 10. Bahwa itu membuktikan bahwa kita sering berbuat salah, baik disengaja ataupun tidak. Namun kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang melakukan kejahatan itu yang nyaman hidupnya, termasuk kita. Ketika menjadi seorang yang percaya dan orang yang setia, apakah hidupmu nyaman ketika kau lupa berdoa? Apakah hidupmu nyaman ketika kau membaca firman Tuhan? Kalau kita sebagai orang percaya nyaman hidupmu tidak berdoa, nyaman hidupmu tidak membaca firman Tuhan, berarti Anda itu bukanlah seorang yang percaya. Anda itu bukanlah milik Kristus. Dan Anda itu bukanlah benar-benar hidupmu didasari oleh firman Tuhan. Karena itu kita harus yakin dan percaya. Tidak ada satu orang pun yang nyaman hidupnya jika dia masih tetap di dalam kejahatan, di dalam kegelapan. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 itu, Matius 11 ayat 28 itu mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada orang yang letih dengan pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Tidak ada. Karena dia harus bersyukur pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi di mana orang itu letih dan lesu berbeban berat? Ketika dia keluar daripada konsep dan konteks yang benar. Ketika dia melakukan pekerjaannya, bukan itu menjadi beban. Sekalipun banyak pekerjaannya, tetapi Tuhan telah mengingatkan kita, ketika kita capek dalam melakukan pekerjaan kita, maka Tuhan memberikan waktu beristirahat, bukan terbeban dengan pekerjaan. Karena itu, siapa yang terbeban dengan pekerjaan, itulah yang tidak mensyukuri pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menekankan orang-orang yang berbeban berat itu dan memiliki hidup yang letih dan lesu, itulah orang-orang yang hidup lepas daripada kebenaran dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendapatkan pengampunan itu, itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus lebih dulu mengampuni. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita baca di dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Apabila kita sulit untuk mengampuni orang lain, itu berarti kita belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Orang yang dosanya diampuni Tuhan pasti mengalami rasa sukacita dan tidak akan pernah terbeban lagi untuk mengampuni orang lain. Tidak pernah terbeban lagi untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, berdoa dengan rutinitas, membaca firman Tuhan dengan rutinitas, itulah yang terbaik di dalam hidup kita, yang tidak pernah kita lakukan, yang sering kita lupakan, bahkan kita tidak peduli dengan hal itu. Karena dengan melakukan hal itu di dalam kedisiplinan dan ketaatan iman kita di dalam Tuhan, maka akan bertambahlah orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Akan bertambahlah orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Bukan kita menunjukkan ketika kita orang yang taat berdoa,
orang yang taat membaca firman Tuhan bukan berarti kita menjadi leluasa untuk menghakimi orang lain dan menganggap orang lain itu jauh lebih hina daripada kita, jauh lebih rendah daripada kita, bahkan kita seakan-akan melebihi Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus mengampuni orang yang bersalah, dan kita harus mengampuni orang sekalipun kita melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Karena itu, dapatkah kita mengampuni ketika kita disakiti orang lain? Di sini akan dituntut satu jawaban bagi kita. Apakah jawaban kita jawaban duniawi atau manusiawi? Namun Tuhan mengingatkan kita. Banyak orang Kristen yang masih terikat dengan roh-roh yang sulit mengampuni. Bahkan kepada orang yang bersalah dan sudah meminta maaf, tetap saja kita tidak mau memaafkan. Malah justru kita selalu mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahannya. Karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita tetap setia kepada Tuhan supaya kita jangan kalah oleh kejahatan. Namun kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, kejahatan itu dengan kebenaran Tuhan. Maka akan sedikit orang yang melakukan kejahatan, tetapi semakin banyak jumlah yang percaya kepada Tuhan. Kita mau pilih. Kita mau menambah jumlah yang jahat atau kita mau menambah jumlah orang yang semakin percaya? Lakukan firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Berdoa bukan hanya untuk meminta, tetapi berdoa adalah disiplin dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam ketaatan kita kepada Tuhan tidak ada lagi harga diri, tetapi yang ada adalah jati diri, membawa orang-orang yang belum percaya lebih percaya kepada Tuhan, lebih yakin kepada Tuhan, membawa orang-orang yang terbeban kepada Tuhan supaya bebannya diringankan, diangkat. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari melalui segala aktivitas kita awali dan akhiri di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh baik Engkau Tuhan yang memberikan firman-Mu setiap saat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Selalu membukakan hati dan pikiran kami untuk melakukan kebenaran. Namun terkadang Tuhan, hidup kami, jiwa kami, iman kami lemah. Kami kalah dengan kejahatan-kejahatan dunia ini. Tapi kami yakin melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Kau maha baik Tuhan, yang selalu menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan yang kami andalkan di dalam segala kehidupan kami, aktivitas kami, baik ketika kami berpikir dan melakukan segala sesuatu. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada pagi hari ini buat setiap jemaat-Mu yang akan memulai aktivitasnya, pekerjaannya. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka lelah di dalam pekerjaannya, tetapi Tuhan akan selalu tolong supaya mereka penuh dengan sukacita melakukan setiap aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan berkati makanan, obat, dan para medis. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, mereka mengalami banyak pergumulan dan persoalan kehidupan. Tolong mereka Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka. Menuntun mereka, mengingatkan mereka akan segala kehidupan yang mereka hadapi. Bahwa Tuhan adalah maha baik yang memberikan jalan, memberikan pertolongan,
dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini. Kau hadir untuk memberkati kami, memberkati setiap warga negara kami ini. Dan kami juga berdoa secara khusus buat gerejamu HKBP. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gerejamu ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama di dalam setiap pelayanan gerejamu, bersama-sama di dalam setiap persekutuan umatmu. Kami berdoa secara khusus buat gerejamu HKBP Resort Surabaya ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu mengikat kami, supaya kami tetap sehati di dalam melayani, di dalam mengasihi, di dalam melakukan setiap program gereja. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan yang ada di HKBP Resort Surabaya ini mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap waspada, semangat. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas.